Oke guys, kali ini kita mau bahas BYD Atto One cara parkir paralel dan cara display mode. Jadi kalau display mode tuh kayak kita misalkan lagi pameran kayak gini, kita pasti pakai display mode. Jadi misalkan kita masukin gigi, itu dia nggak akan maju mobilnya gitu. Jadi mobil tetap hidup tapi posisinya nggak bisa jalan gitu guys ya. Nah ini caranya, tinggal pencet ini aja nih, dua. Nah ini berbarengan. Tunggu beberapa detik, ditekan terus sambil injak rem. Nah udah kedip-kedip seperti ini udah bisa nih. Nah ini ada muncul tanda di sini, ini berarti udah bisa nih ya, udah bisa display mode. Nah kalau pakai paralel, bentar saya rilis dulu yang ininya lagi, tekan lagi. Nanti tandanya hilang dia nih. Nah jangan lupa nih kunci taruh sini ya guys ya. Nah ini udah normal lagi nih mobilnya. Ini bentar kita masukin ke mode paralel. Nah misalkan kalian parkir mobilnya biar bisa didorong-dorong ya, jadi kita ke bagian vehicle. Nah driving control, di sini di bawah ada electric parking brake. Nah ini posisinya, ini ngunci ya, pasti P kan posisinya P nih, parkir di sini masih ngunci ya. Nah kita pencet. Nah ini udah nah ini tadi kan udah dimatiin mobilnya, posisi mati. Sekarang kita dorong nih guys. Nah ini bisa didorong ya, tuh bannya gerak. Nah ini udah bisa parkir paralel. Nah ini misalkan kita tinggal, dia mobilnya bisa jalan ya, didorong-dorong gitu. Nah ini posisi buat normalin lagi. Nah ini kita tekan terus nih, tekan terus. Nah ini udah normal, langsung dia ke P lagi nih guys, FPV nya on, jadi udah ngunci lagi nih. Jadi kayak gitu doang caranya. Terus kalau misalkan apa namanya, yang tadi kita mau coba display mode lagi ya. Nah ini posisi mobil buat pameran, atau misalkan kita lagi camping biar nggak dimainin anak, mobil biar nggak maju gitu pas dia mainin transmisi ya. Nah udah nih, ini udah oke. Nah sekarang kita coba nih masukin ke D, injek rem, masukin D tuh. Nah nggak maju kan tuh, dia nggak mau maju. Saya udah lepas ini, udah nyegas juga nggak maju dia. Nah begitu caranya. Jadi mudah banget nih guys, kalau misalkan mau di tinggal-tinggal gitu ya, takut dimainin anak, caranya tadi seperti itu. Terus bentar, sekarang kita mau coba ngecharge nih guys. Kita ke energi, di sini kita enable dulu. Nah kita ngecharge pakai portable charge nih. Nah, ini disambung-sambung kayak gini boleh, tapi asal SNI ya. Kita colokin ini di bagian atas aja, dia tipe 2 kalau misalkan charger bawaan ya, dapat dari ini kan mobilnya dia charger portable, bukan wall charging ya guys ya. Jadi cuma 2000 watt. Jadi rumahnya kalau misalkan 2000 watt itu sebaiknya nambah daya, soalnya ngepas doang ya. Nah ini kan masuknya 1,7 ya tuh, 1,7 kilowatt. Jadi butuh penuh dari 70% tuh 6 jam lagi. Misalkan kalau kemarin saya bikin video dari 17% gitu, 20 jam lebih lah kurang lebih. Itu makanya posisinya ditinggal tidur aja. Jadi nanti mobil juga misalkan nih sekarang gini 70% atau 60%, itu cas aja nggak apa-apa. Jadi pas besoknya paginya udah penuh, udah full gitu, nggak apa-apa. Dia posisinya belum habis banget juga, dicas nggak akan rusak ya mobilnya. Dan kita juga untuk baterainya garansi 8 tahun, drive motornya dinamonya itu 8 tahun juga,
Untuk mobilnya garansi 6 tahun. Itu guys. Ini fitur-fiturnya. Di sini ada cruise control. Di sini juga kita udah dikasih auto hold. Jadi otomatis ngerem. Jadi misalkan nih lampu merah atau macet, kita rem, nanti dia ngunci. Jadi kayak ngerem tangan sendiri gitu. Ini kalau rem tangannya di sini jadi satu sebenarnya nih. Jadi pencet P, dia tuh sekalian ngerem. Gitu. Kalau mundur dia ke atas, kalau maju dia ke bawah. Misalkan gini, kita D ke bawah, tapi dia balik lagi tuh kan ke N. Tapi nanti di sininya udah masuk nih, ada tulisan D, berarti udah bisa maju gitu. Nah, oke, kita keluar dulu. Ada yang mau lihat, guys? Nanti untuk pembeliannya sudah dapat kaca film ya guys ya. Cuman mereknya belum dikasih tahu. Nah, ini warna sport green. Jadi agak kuning dia, hijau agak kuning. Terus udah dapat V2L juga, jadi itu buat ngeluarin dayanya dari mobil ke alat-alat elektronik. Itu 2000 watt juga dia. Jadi kalau mau beli atoan, sebaiknya nanti malas ngecas di luar, itu beli lagi nanti wall chargingnya. Wall chargingnya itu kalau belinya di Arista itu kena 17 juta ya paketannya. Paketannya 17 juta. Mungkin di luaran ada, cuman belinya yang SNI ya guys ya. Jadi itu kita udah paketan itu biasanya dapat wall charging, instalasi meteran baru. Jadi mobil tinggal ngecas aja nanti pakai wall charging, kurang lebih waktunya sekitar 4 atau 5 jam kalau pakai wall charging. Tapi kalau nggak mau beli juga nanti tinggal cas aja di sini ya guys ya. Di sini kita di SPKLU ada yang 60 kW dan ada yang 180 kW. Jadi kalau ngecas atoan di showroom BYD di SPKLU itu kenanya sejam kurang lebih kalau dari kosong banget. Cuman kalau nggak kosong banget ya paling setengah jam lah ya. Nanti kalian ngecas di sini, nanti sini ruang tunggunya ada nih guys. Ini ruang tunggu kita. Jadi walaupun nunggu di sini, kita sediain snack nih guys. Tinggal ngambil di sini. Ada snack, ada minum. Kalau mau es krim juga nanti tinggal bilang aja ya, minta es krim. Cuman ini lagi kosong nih, belum di refill. Biasanya dia seminggu sekali di refill. Nah ini juga ada kopinya juga. Kalau yang mau ngopi. Nah, untuk di belakang kita ada ruang servis nih guys. Sana, ruang servis di sana. Dan di belakang juga ada stok juga ya. Dan selain atoan, kita juga di showroom majang ini nih guys. Ada Atto3. Ini Atto3 ini laku banget ya. Setiap bulan itu pasti ada penjualannya karena ini Atto3-nya yang harga 390 juta. Advance yang 2025. Kalau dulu dia kan harganya 470 juta. Cuman kalau sekarang ini di downgrade. Kenapa harga bisa 390? Karena udah nggak ada sunroof ya. Sunroof, panoramik, dan ADAS ya. Paling utamanya itu udah nggak ada. Dan layar ininya agak kecil ya, nggak sebesar yang dulu gitu. Cuman untuk jok kulit dan elektriknya masih dapat. Ini setiap bulan pasti ada yang beli nih kalau di Atto3 ini guys, karena SUV listrik yang paling murah nih menurut saya sih ya. Di harga di bawah 400 juta kalian udah dapat SUV full EV seperti ini, dan range-nya di 410 km. Udah dapat kaca film juga nih. Nah, ini Silayan nih guys, kakaknya Atto3. SUV juga ya, tapi ini lebih besar. Ini harganya 629 juta untuk yang tipe premium, dan untuk tipe yang performance dia di harga 719 juta. Bedanya di penggerak rodanya ada dua, depan belakang, dan di merek bannya ya. Ini kalau tipe tinggi dia Michelin. Kalau yang tipe rendah dia mereknya Continental. Dan ini ring 20. Kalau misalkan yang tipe rendahnya dia ringnya 19. Di sebelahnya kita ada M6 nih guys. Ini dipajang yang tipe rendah nih. Ini yang suka Grab pakai nih. Ini harganya 383 juta nih guys.
383 juta, walaupun tipenya standar dia udah ada kamera 360. Udah dikasih jok kulit, tapi kursi belum elektrik ya. Belum ada pendingin kursi, belum ada ADAS ya. Tapi head unitnya udah seperti ini. Sudah support semua ya. Kita tuh udah Android Auto dan Apple CarPlay, atau One juga sama. Jadi udah wireless ya. Nah, ini dapat solar guard nih guys. Untuk bagian belakang seperti ini. Ini masih manual, cuman kalau yang tipe tinggi dia udah elektrik ya. Udah ada panoramik udah pada panoramik ya. Belum ada sunroof. Udah ada panoramik. Nah, ini AC juga sampai baris ke belakang. Seperti ini. Pokoknya nanti kalau yang misalkan mau main ke sini, kita ada test drive-nya guys. Atau 3 juga kita ada test drive-nya tuh di sebelah sana. Atau One, atau 3, Seal, M6, kita ada test drive-nya di sini. Sea Lion juga kita ada ya test drive-nya. Dolphin juga kita ada. Modensa juga kita ada. Untuk test drive-nya semua kita komplit. Ini Dolphin harga 369 dan yang tipe tingginya di 429 juta guys. Ini dia head spec ya. Untuk tenaganya dia di 200 horsepower nih guys. Oke, segini aja video dari Prio. Nanti kalau misalkan mau main atau mau tanya-tanya harga, hitungan, bisa WA Prio di 0812 899 4222, atau nanti saya kasih link di deskripsi dan di kolom komentar ya. Nah, ini yang dapatnya nih guys. Oke, thank you.